Shalom, selamat malam, salam santai Elizabeth Medan. Perkenalkan, nama saya Santi Tamara Hutapea dengan NIM 0120211023 dari Prodi D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit kardiovaskular. Adapun pengertiannya atau definisi, penyakit kardiovaskular adalah istilah sebagai serangkaian gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan penyakit vaskular perifer. Sistem kardiovaskular memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut, sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kardiovaskular. Adapun faktor risiko penyakit jantung. Beberapa faktor risiko penyakit jantung antara lain gaya hidup tidak sehat, seperti makanan-makanan tinggi, karbohidrat atau lemak, obesitas, jarang melakukan aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Riwayat keluarga juga memainkan peran besar akan risiko penyakit jantung. Etiologi dalam penyakit kardiovaskular. Terdapat arteriosklerosis sehingga menimbulkan kelainan pada intima yang awalnya hanya dapat bercak fibrosa atau fibrosa pelaku, sehingga terjadi trombosis, ulcerosis, dan pendarahan. Terjadinya arteriosklerosis tidak hanya disebabkan karena faktor tunggal, tetapi juga terdapat banyak faktor lain seperti hipertensi, kolesterol, rokok, kadar gula yang abnormal. Ada pula patofisiologi dalam penyakit kardiovaskular. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah yang kaya akan oksigen ke bagian-bagian otot jantung berhenti. Hal ini terjadi karena suatu daerah terjadi penimbunan plak dalam arteri koroner. Fragmen darah atau bisa disebut dengan platelet menempel pada bagian cedera sehingga terkumpul bentuk pembekuan darah. Saat bekuan cukup besar, maka dapat memblokir aliran melalui arteri koroner. Jika penyumbatan tidak secara ditangani, maka otot bagian jantung yang disuplai akan terjadi nekrosis atau mati. Jaringan sehat akan digantikan dengan jaringan paru. Adapun manifestasi klinis, gejala utama penderita PJK pada pria yang sering dirasakan umumnya sakit dada sebelah kiri seperti terasa ditusuk, diremas, tertindih, dan lainnya. Sedangkan pada wanita, gejala utama seperti sesak napas, mengeluh sakit di daerah punggung bawah atau rahang, dan tenggorokan. Terkadang terasa masuk angin, mual, maupun kecapean. Gejala-gejala lain dirasakan pada penderita penyakit jantung koroner sebagai berikut, yaitu 1. Nyeri dada. Nyeri yang dirasakan di bagian dada dan menyebar ke leher, lengan, dan bahu. Yang kedua, sesak napas. Sesak napas dirasakan saat kesulitan bernapas yang disadari dan memerlukan tambahan usaha untuk mengatasi kekurangan udara. Dan yang ketiga, berdebar-debar. Keluhan lain yang biasa dirasakan seperti jantung berdebar dan tidak seperti biasanya. Debaran jantung lebih keras daripada irama jantung yang tidak teratur atau aritmia. Terkadang rasa terdebar-debar diikuti dengan keringat dingin, sakit dada, serta sesak napas. Adapun pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu 1. EKG. EKG yaitu gambaran listrik oleh jantung pada waktu berkontraksi. Gambaran yang bisa didapat berupa denyut, ritme, serta apakah otot jantung berkontraksi dengan normal. Yang kedua, ekokardiografi. Salah satu pemeriksaan yang tidak menimbulkan rasa sakit dan pantulan gelombang suara atau ultrasound dari berbagai bagian jantung. Tes ini dapat melihat gambaran fungsi pompa jantung dan kontraksi yang mengalami gangguan saat suplai darah terganggu. Yang ketiga, radioaktif isotop. Penggunaan zat kimia atau isotop yang dimasukkan pada penderita, kemudian zat dideteksi melalui kamera khusus. Zat yang bisa digunakan talium
dan tensionetium. Bagian otot yang jantungnya dapat infrak zat radioaktif lebih sedikit dibandingkan pada di bagian otot jantung yang normal. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya tentang penyakit kardiovaskular dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.